Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini di malam hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan sedikit bahas atau diskusi terkait dengan bagaimana sih kita menyikapi menyambut bulan Ramadan dan terutama nih di akhir bulan ini. Dan tetapi teman-teman yang perlu ketahui, saya pribadi sebagai moderator, perkenalkan nama saya terlebih dulu Daniel, dan alhamdulillah kita didampingi oleh Kang Adit. Ya, Ya, beliau adalah anggota FRM yang cukup lama, kemudian sekaligus jadi ketua bagian pendidikan satu divisi dengan saya. Gimana mhm. Mas Adit kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kang sehat. Daniel gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, di kesempatan hari ini kita tidak lupa salat beserta salam ini kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Shallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam, yang mana beliau membawa kita dari zamannya jahil ya ke zaman Islamnya yang penuh dengan kebaikan, kebenaran dan em, apa ya, yang saling tolong menolong. Dan tidak lupa kita ucapkan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan alhamdulillah kita akan 30 menit ke depan akan bersama teman-teman dalam membahas kegiatan Bang Ramadan. Oke. Nah, Kang Adit, bagaimana? Sehat ya Kang Adit ya? Ya, Nah, alhamdulillah sehat. alhamdulillah ini kita sudah mendekati 10 Ramadan. Yang mana Betul. yang 10 Ramadan ini dikenal dengan malam Lailatul Qadar yang kita Ya, ketahui. Mas Adit, kita kan ngerasa sayang ya kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu disia-siakan begitu saja. Karena yang kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, betul. seperti itu. Nah, menurut Kang Adit, bagaimana sih agar peningkatan ibadah puasa kita ini semakin bagus, semakin membaik ketika di ujung-ujung Ramadan ini? Bagaimana menurut tanggapan Kang Adit? Oke, baik. Jadi kalau misalkan menurut saya, untuk setiap tindakan yang kita lakukan selama kita menjalani hidup itu pasti membutuhkan sebuah pemahaman terkait latar belakang apa yang kita lakukan. Biasanya orang-orang itu akan kurang mendapatkan girohnya ketika dia itu melaksanakan sesuatu tanpa mengetahui tujuannya apa. Tanpa mengetahui bisa dibilang landasan teori dari tindakan atau sebuah perilaku yang ia lakukan pada saat itu. Sehingga alangkah pentingnya bagi kita saat ini untuk memahami terkait tujuannya apa sih kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan spesifiknya, yaitu adalah bulan puasa. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi, yang pertama perlu kita pahami terkait bulan Ramadan, apa saja sih yang harus ditingkatkan? Itu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu sama halnya seperti kita mencintai sesuatu. Gitu. Banyak sekali dari kita yang mengucap sebuah kalimat yang cukup familiar di telinga kita, Ya, yaitu adalah "Aku cinta Allah". Hanya saja, konsep cinta itu semua sama, baik itu cinta kepada apapun, termasuk kepada manusia dan juga kepada Allah. Yang yang saya katakan sama itu adalah kalau misalkan cuman diucapkan saja, kalau cuman diucapan aja, itu ya value-nya nggak akan ada, nilai dari cinta itu tuh nggak akan ada. Kecuali kita membuktikan dari si cinta tersebut. Kalau misalkan kita pernah mengatakan bahwasannya aku cinta Allah, maka buktikan. Dan bukti dari kecintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita lebih mengenal lebih dekat daripada Allah. Gitu. Setelah kita mengenal lebih dekat, maka insya Allah semua ibadah itu akan ikut naik hype-nya, ikut naik girohnya. Yang pertama tadi, itu mendekatkan diri kepada Allah. Mewujudkan cinta kita kepada Allah. Itu yang menjadi poin penting dari bulan Ramadan. Poin selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan kuantitas dan kualitas yang lebih dari biasanya. Banyak sekali dari kita yang beribadah di bulan Ramadan itu hanya karena ikut-ikutan saja atau mungkin bisa dibilang FOMO. ya. Kayak Hmm, misalkan eee, orang-orang berpuasa karena orang sekitarnya berpuasa, atau mungkin bahkan ada orang yang mengikuti hypes-nya bulan puasa, bulan Ramadan karena war takjilnya, gitu. Nah,
Kalau misalkan niatannya berpuasa karena yang lain berpuasa itu masih oke-oke aja, tapi kurang afdol. Yang jadi afdol itu adalah yang namanya puasa itu pasti ibadah kepada Allah. Kalau misalkan ibadah karena Allah, maka niatkan puasanya karena Allah. Kalau misalkan diniatkan karena orang-orang ikut berpuasa, ya itu namanya FOMO, bukan wujud dari ibadah itu. Jadi kualitasnya tidak bertambah meskipun kuantitasnya selama 30 hari puasa full, tapi kalau misalkan cuma ikut-ikutan doang, ya berarti kualitasnya nggak ikut bertambah. Sehingga yang perlu kita koreksi adalah bagaimana niat kita untuk berpuasa, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan rahmatnya. Itulah yang disebut peningkatan kualitas dan kuantitas dari ibadah. Dan yang lebih spesifik pada pembahasan kali ini adalah bagaimana kita memaknai puasa di bulan Ramadan. Dan poin selanjutnya adalah bagaimana cara kita menambahkan amal soleh. Karena yang namanya ibadah, itu kan nggak cuma ritualitas ya, Iya. nggak cuma sholat, puasa, zakat. Itu kan yang biasanya identik sama ibadah di bulan Ramadan. Yang perlu kita tingkatkan juga adalah bagaimana cara kita menambahkan amal soleh kita. Tadi kita sudah membahas ritualitas, itu adalah hablum minallahnya. Ya. Namun kita belum menyoroti hablum minannasnya. Hablum minanas ini juga sama-sama dihitung kebaikannya sama Allah. Sehingga kalau misalkan di bulan Ramadan kita bahas terkait pengembangan kualitas kita, maka jangan cuman hablum minallahnya aja. Jangan cuman sholat zakat puasanya aja, tapi juga sama hablum minannasnya. Yang barangkali sama teman-teman juga pernah disaksikan atau mungkin terlibat juga dalam aktivitas bagi-bagi iftar atau ya tingkat kecilnya sedekah, entah itu ngenceleng atau apalah itu yang masih berjudul beramal soleh. Nah itu juga perlu ditingkatkan. Itu jadi salah satu poin juga yang perlu ditingkatkan dalam eh, bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah setelah kita membahas terkait kedekatan kepada Allah, terus ibadahnya dan juga amal solehnya, jangan lupa akhlak kita juga perlu diperbaiki. Karena banyak dari kita juga yang kadang-kadang masih melalaikan kualitas dari akhlak kita meskipun tetap beribadah. Karena yang namanya seorang muslimin itu akhlaknya juga tetap harus terjaga. Ketika konteksnya adalah bulan Ramadan adalah bulan kita memperbaiki diri, maka akhlak pun tidak menjadi hal pengecualian. Memperbaiki akhlak itu juga salah satu cerminan bahwasanya kita sungguh-sungguh mencintai Allah dengan menjadi eh, seorang muslim yang mewujudkan rahmatan lil alamin gitu. Yaitu berperilaku yang mencerminkan Islam itu sendiri gitu. Sehingga dengan begitu pasca Ramadan pun kita akan memiliki bekal gitu. Karena kan kita juga perlu memahami bahwasanya bulan Ramadan itu tidak hanya bulan tantangan. Misalkan ada beberapa orang yang memahami bulan Ramadan fokusnya cuma karena puasanya aja. Iya. Bukan karena itu. Gitu. Bulan Ramadan itu bisa dibilang sebagai madrasah, bulan pendidikan di mana kita mendidik diri sendiri untuk bisa berkembang gitu. Dan yang jadi fokus dari bulan Ramadan itu bukan dari bagaimana kita bisa survive dalam puasa 30 hari, tapi bagaimana kita survive dengan apa yang kita latih di bulan Ramadan pada bulan-bulan selanjutnya, 11 bulan selanjutnya sampai kita bertemu Ramadan kembali. Itulah poin utama dari perbaikan diri kita kepada bulan Ramadan. Bukan untuk memperbaiki Ramadannya, tapi memperbaiki kualitas kita di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Sehingga apa ya? Mungkin perlu kita refresh kembali ya, itu niatan kita Niat untuk kita tuh berpuasa gitu. Dan ya itulah pokoknya. Dan bulan Syawal itu adalah menjadi titik momen pertama kita mewujudkan dari kebaikan yang telah kita latih dalam bulan Ramadan. Itu kurang lebih begitu, Kang. Nah, tadi sedikit kita membahas tentang eh, apa ya? Sebelum kita melakukan kebaikan kita harus tahu dulu nih amalan kita itu apa yang kita laksanakan. Tapi kita harus Betul. mengenal. Kayak kita harus mengenal puasa itu apa sih ya, Kang ya. Ah, Nah, kalau kita sudah mengenal puasa, otomatis kita tahu makna dari puasa itu apa. Nah, hmm, itu banyak ya Kang yang permasalahan di kita itu kita hanya kenal kata puasa tapi nggak tahu sebenarnya apa itu yang dibalik puasa. Yang tadi kan sudah dibahas, bahasanya untuk kita puasa kita harus tahu
Bahwasanya puasa tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah betul. dan itu menyambung lagi kepada amal. Hmm, Nah, ketika amal berarti berkaitan dengan amal ini kan puasa ini berkaitan dengan miliknya orang Islam, ya, terutama bulan Ramadan. betul. Nah, miliknya orang Islam otomatis kita sebagai orang Islam yang mampunya beriman, berarti kita melakukan amal. Nah, Hmm, menurut Kang Ali sendiri yang kita bahas tadi ya, sudah cukup jelas gitu. Nah, saya sedikit penasaran dengan amal. mhm. Dengan amal kemudian amal soleh dengan iman. Nah, apakah emang amal ini dengan iman ini berkesinambungan atau berpisah antara amal di ayat yang lain atau imannya di ayat lain? Nah, menurut Kang Adit, apakah ini amal dan amal soleh dengan iman ini dipisahkan atau menjadi ada kata konjungsi atau kata sambung Hmm, sebagai pelengkap antara amal dan amal soleh dengan iman? Gimana oke. menurut Kang Adit tadi? Cukup menarik ya. Ya, Jadi kalau misalkan tadi kata konjungsi antara antara iman juga amal itu mungkin bisa kita lihat di surat Al-Asr. surat Al-Asr. Itu di mana ada ayat yang berbunyi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzi apabila dan apa kepada kecuali orang-orang amanu wa amilus solihat. Di situ ada amanu beriman dan juga wa amalus solihat. Di situ disambung dengan kata wa yang mana memiliki arti dan. Yang bisa kita simpulkan artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di situ tadi terkait kata konjungsi adalah dan. Dan sebagaimana yang kita tahu, dan itu adalah kata sambung yang ketika ada dua hal yang disambung oleh kata dan ini, maka keduanya harus dilaksanakan. Secara bersamaan ya Kang Betul, pastinya tentu. betul. Bukan iman atau amal soleh, Ya, bukan salah satunya, tapi keduanya harus dilaksanakan. nah, Sehingga iman ini adalah menjadi syarat bagaimana amal soleh tersebut bisa diterima oleh Allah. Gitu. Dan dengan iman ini pula, itu bisa menjadi penguat hati, agar orang-orang tuh bisa sepenuh hati, agar bisa orang-orang tuh melaksanakan amal tersebut dengan giroh yang tinggi. Itu menjadi salah satu alasan penguat juga bagi orang-orang untuk melaksanakan amal solehnya. Kurang berarti lebih seperti oke. itu. Berarti kalau misalnya berkaitan dengan amal, tadi kan kita sudah bahas bahasanya amal dengan iman itu saling berkesinambungan. Ya, Tidak bisa dipisahkan. Nah, berarti Kang antara amal dan iman, berarti kalau misalnya amal ini tergantung iman dong pasti. Kalau imannya betul. kuat, berarti amal yang dilakukan semakin banyak. Ya, Tapi kalau imannya harusnya ya. lemah, otomatis ya Kang ya, Pasti. Ikut pasti. turun juga. Itu berarti secara kesimpulan besarnya seperti itu ya, gambaran bahwasanya iman dengan amal. Nah, Betul, bisa dibilang seperti itu. kalau berarti kan kalau misalnya iman berarti kita ada kata kalau kalau saya pribadi mendefinisikan iman itu percaya, Hmm, mengakui bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, kadang gini Kang, kita beramal, kemudian dan kita juga beriman, tapi kita nggak tahu amal yang kita lakukan itu untuk siapa. Yang mana orang merasa belum kalau misalnya orang beriman pasti kan kita memiliki Tuhan namanya Allah ya kan. Nah Allah ini kan ibaratnya kita percaya Allah itu ada. Nah, Allah itu ada dengan iman kita. Nah ketika kita punya iman otomatis kita punya melakukan amal sebagai aplikasi terutama di bulan puasa seperti ini. ya, Nah agar aplikasi kita di bulan Ramadan agar seimbang antara iman dengan amal, kita nggak mau dong kita hanya mengaku orang beriman tapi tidak beramal. Itu betul. kayaknya sia-sia ya Kang ya. Sia-sia banget. Nah, nah bagaimana sih mengoptimalkan? Tadi kan kalau kita tuh kan ini ya peningkatan di bulan Ramadan tadi kan ada kalau saya catat ada kedekatan kepada Allah, kemudian ada ibadah yang semakin bertambah, tambah masul dan akhlak yang diperbaiki. Itu Hmm, kan komponen untuk kita agar siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, betul. ini kita lanjut ke pembahasan awal. Tadi kita sudah bahas tentang surat Al-Asr ya. Nah, agar kita maksimal kembali untuk melakukan ibadah puasa. Nah, menurut Kang Adit, bagaimana sih biar maksimal amal yang kita lakukan yang berkaitan dengan iman tadi, Hmm, amal dan iman. Amalnya juga banyak, iman juga harus kuat. Nah, bagaimana agar selaras di bulan puasa ini yang memang momentumnya itu memperbaiki diri ya tadi yang sudah hmm, disampaikan sebagai madrasah, betul. sebagai final Hmm, bagus atau enggak di fitrinya tadi. Nah, itu gimana, Kang?
Kan kita nggak mau dong puasa sia-sia, tapi setelah puasa ngelakuinnya hal yang sama. Iya, Ya. betul. Nah, gimana menurut Kang Adit untuk kita ini sebagai orang beriman beramal sekaligus beramalnya juga tertata gitu, Mhm. maksimal. Gimana Kang Adit? Jadi terkait beramal itu kan di sisi lain Hmm. ketika kita bahas amal ini juga cukup menarik kalau menurut saya. Ketika kita bahas terkait beramal soleh, apalagi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, biasanya struggle-nya itu adalah semangatnya itu ikut turun Ya. gitu ya. Entah itu naik turun Hmm. atau turun malah. Nah, ini kelihatan Kang kalau kita lihat di awal Ramadan tuh penuh semua masjid ya. Iya, iya. Musola masih penuh. Tapi kalau misalnya berganti, kalau misalnya daerah ini sholatnya bukan di masjid musola lagi, di mall. Oh iya. Ngerti, ngerti, ngerti. Kan? Mereka sibukkan diri untuk wah apa nih yang harus siapkan di bulan Idul Fitri, bahasanya Hmm. justru pahala yang lebih luar biasa itu di akhir-akhir ya. Nah, Hmm. itu gimana tuh Kang agar kita ini tidak apa ya apa ya kurang baik yang apa perilaku yang kurang baik dilakukan banyak orang itu menjadi suatu kebiasaan dan itu menjadi sebuah kebenaran. Kita agak sedikit membahas hal itu tuh gimana Hmm. agar maksimal bahwasanya orang tidak memahami bahwasanya ya justru di bulan-bulan akhir tuh kita lebih giat lagi dipenuhi lagi masjidnya musolahnya gitu bukan hanya di awal saja penuhnya gitu. Hmm. Nah gimana nih menurut Kang Adit dengan fenomena yang seperti itu? Pertama kalau misalkan untuk menggiatkan kita sendiri ya Ya. terkait ibadah, itu biasanya kita akan membahas juga terkait bagaimana caranya kita istiqomah, betul? Ya. Nah, dari poin istiqomah, ada beberapa poin yang harus kita pahami sebelum kita membahas terkait istiqomah di bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengamalkan sebuah sikap irtafa'ah gitu. Yang artinya itu adalah bagaimana cara kita bisa meningkat dari amal ibadah yang biasanya biasa-biasa aja atau mungkin tidak kurang beribadah intensitasnya, maka bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ibadah tersebut gitu. Dari poin tadi dilanjutkan kepada poin yang keduanya yaitu adalah eh, ibtida'il khair. Jadi poin ini menjelaskan bahwasanya poin utama Ramadan itu adalah bagaimana cara kita kembali ke fitrah dan memulai kebaikan itu seolah-olah dari nol lagi. Kan Ya. yang namanya bulan Ramadan itu pasti kita bahas terkait kembali fitrah, kembali bersih. Kembali nol Nah, ya. momen ini yang momen inilah yang menjadi waktu yang tepat Hmm. untuk kita bisa memulai kembali dari nol, dari yang fitrah menjadi sebuah awalan untuk kita bisa memulai Hmm. kebaikan, Ya. entah itu ibadah ataupun amal soleh. Itu dilanjut dengan istilah istimror. Gitu. Dari istimror ini kita kita memahami konsep berulang. Gitu. Sebuah repetisi, sebuah pengulangan yang secara konsisten itu terjadi. Dan hal ini perlu diterapkan dalam proses ibadah kita. Gitu. Proses ibadah kita dan juga beramal soleh. Nah, dari 3 poin tadi, yang pertama irtafa'at, yaitu meningkat, ibtida'il khair, yaitu memulai kebaikan dari nol, dan juga istimror, yaitu sebuah repetisi melakukan secara konsisten. Dari 3 poin itulah yang bisa kita pahami, yang biasa kita kenal dengan konsep istiqomah. Gitu. Jadi 3 poin tadi itu ketika digabung akan menjadi yang namanya istiqomah. Namun, yang perlu dikoreksi dari setiap pemahaman orang biasanya yang pertama adalah istiqomah itu dipahami hanya dalam bentuk pengulangan saja, Pengulangan. konsisten, tapi nggak ada peningkatan kualitas ibadahnya. Tadi 3 poin tadi itu adalah istiqomah, sehingga istiqomah itu selain istimror, selain berulang, selain konsisten, tapi juga harus mengandung irtafa'a, yaitu meningkat. Jadi yang namanya istiqomah itu bukan kualitas ibadahnya terus maju tapi datar. Tapi istiqomah itu terus maju tapi naik. Itulah yang dinamakan istiqomah gitu. Cuman yang namanya istiqomah itu kan pasti sangat sulit Sangat ya, sulit sangat benar. sulit untuk dipraktikkan, entah itu urusan ibadah maupun hal-hal lain yang berbau kebaikan. Gitu. Sehingga kalau misalkan terkait hal itu saya pun
cukup kesulitan, tapi setidaknya saya izinkan saya lah untuk berbagi beberapa poin untuk bisa kita beristiqomah. Itu dari beberapa poin yang saya dapatkan dari beberapa sumber yang pernah saya baca. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menambah ilmu. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi ya, kalau misalkan kita melakukan sesuatu tapi kita tidak memahami esensinya, maka biasanya girohnya akan kecil juga. Sehingga menambah ilmu itu selain untuk menambahkan kualitas berpikir kita, juga untuk meningkatkan giroh dari ibadah kita. Apabila kita mengetahui, misalkan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana amal-amal semua dilipat gandakan pahalanya. Dengan kita mengetahui itu saja, sebagian orang mungkin akan mulai terpacu untuk beribadah lebih giat lagi. Itu baru dari konsep bulan Ramadan, gitu ya. Jadi memang secara overall untuk meningkatkan sebuah konsistensi istiqomah, itu yang pertama adalah mengetahui ilmunya, menambah ilmunya. Entah itu soal ibadah aja atau ditambah dengan ilmu-ilmu Islam lain, pokoknya menambah ilmu itu akan meningkatkan giroh kita dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu, gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mencari circle yang membawa kita kepada kebaikan. Itu sangat berpengaruh. Sangat pengaruh ya Kang. Betul kan ya? Sangat berpengaruh, bahkan sampai-sampai orang yang baik pun bisa terbawa jelek kalau misalkan circle-nya jelek. Dan sebaliknya. Nah, yang kita sorot adalah bagaimana itu terjadi sebaliknya. Dimana ketika, misalkan ketika kita itu adalah orang yang masih belum baik, namun kita disertai dengan orang-orang yang punya kualitas baik, terfokus lagi kepada ibadahnya, spesifik kepada ibadahnya, maka kita pun akan ikut baik ibadahnya. Karena ketika kita melenceng sedikit, ketika kita berbelok sedikit dari fitrahnya manusia, circle yang baik ini akan senantiasa mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Sehingga ketika kita yang asalnya malu karena apa ya, yang asalnya kita malu nggak ikut ibadah bareng mereka, menjadi malu tidak ibadah karena Allah. Jadi ada pergeseran rasa malu. Yang asalnya malu karena nggak ikut, jadi malu karena nggak beribadah sama Allah. Yang asalnya karena manusia, jadi karena Allah. Dan itu akan menjadi sangat berdampak sekali. Gitu. Dan biasanya mencari lingkungan yang baik itu adalah faktor yang paling kuat. Yang cukup kuat untuk menggiring kita menjadi istiqomah. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyibukkan diri kita dengan segala ibadah kepada Allah. Kepala manusia, pikiran manusia itu penuh dengan segala aktivitas yang dia punya urutan prioritasnya masing-masing. Ya. Betul? Kalau misalkan prioritas utamanya adalah dunia, maka beribadah kepada Allah itu akan terasa berat. Dan kita mungkin spesifik, saya juga pernah merasakan posisi seperti itu, di mana duniawi itu saya jadikan prioritas tinggi, sehingga ibadah itu akan menjadi berat. Namun ketika kita mulai menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah, dengan segala amal baik yang disenangi oleh Allah, itu akan mulai membuat pikiran kita sibuk dengan apa-apa yang berbau ibadah, apa-apa yang berbau kebaikan. Dengan begitu semua kezoliman, semua tindakan buruk yang ada di kepala kita akan lambat laun tersingkir. Dengan begitu, habit kita yang jelek bisa jadi tersingkir dengan habit kita yang baik. Kalau misalkan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, menyibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memastikan untuk mengetahui tujuan hidup. Sebenarnya poin ini adalah perkembangan dari nomor satu tadi, menambah ilmu. Hanya saja terkait tujuan hidup itu adalah sesuatu yang sangat krusial, yang sangat fundamental, sehingga perlu dijabarkan di poin yang terpisah. Dengan kita mengetahui tujuan hidup kita, maka kita akan senantiasa beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan hidup manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Betul kan? Sama Nah, seperti jin yang yang mana sudah kita pernah ketahui lah, itu pernah kita pelajari bahwasanya memang tujuan hidup manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Karena endingnya kita akan kembali kepada Allah. Gitu. Yang terakhir tentu saja adalah perbanyak doa kepada Allah. Karena sebesar apapun effort kita untuk memperbaiki diri, kalau misalkan nggak disertai dengan nama Allah, maka bisa jadi tidak diridhoi Allah atau mungkin tidak sama sekali. Sehingga
doa kepada Allah itu mau bagaimanapun harus dilibatkan di dalam aktivitas kehidupan kita. Dan barangkali ada satu doa yang bisa kita gunakan terkait keistiqomahan. Atau Kang Daniel juga pernah dengar kayak itu yang Rabbana la tuzigh Oh ya, qulubana itu ba'da idh itu sangat hadaitana. familiar Nah, itu itu doanya itu ya. doa yang sangat familiar dan ternyata maknanya adalah kita memohon kepada Allah untuk selalu dicondongkan hatinya kepada Allah. Makna inilah yang menjadikan doa ini bisa dibilang apa ya, sesuai lah, cocok untuk kita yang masih Masih mengharapkan berproses. keistiqomahan di dalam diri kita. Jadi kurang lebih seperti itu Kang, Masya terkait Allah, keistiqomahan. luar biasa ya Kang Adit. Jadi stepnya itu simpel, tapi sangat bermakna. Itu coba kalau saya ulangi tadi ada yang berkaitan dengan ilmu. Kan kalau kita tahu ilmu itu kan otomatis yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan Hmm, tadi saya jadi teringat suatu hadis Nabi Kang, ya mana yang tuh? bunyinya gini, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi, Oh iya. wa man aradda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa Hmm, man aradda dahuma fa'alaihi bil ilmi. hmm. Yang maknanya seperti ini. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan Dengan ilmu. ilmu. Dan Oh, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Berarti ilmu itu adalah prioritas. Bagaimana agar kita bisa meningkatkan diri, mengenal Allah, agar amal kita ini semakin bagus. Bukan hanya banyak, tapi bagus dan berkualitas. Seperti tadi, Masya Allah, setuju, setuju. gimana? Istiqomah yang kita di kepala kita hanya berkelanjutan, tapi tidak ada peningkatan. Itu sayang sekali. Mm-mm. Dan yang tadi yang kedua itu saya melihat tadi lingkungan yang baik. Nah, ini menarik Kang, lingkungan yang baik ini memang itu kalau saya pribadi itu sangat-sangat banget setuju. Kenapa? Mm. Karena dari lingkungan yang baik, bahkan ada kata-kata seperti ini. Kalau kalian ingin melihat karakter seseorang, maka lihatlah dengan siapa ia bergaul, Wah, betul, dengan betul. siapa dia berteman. Betul, Nah, itu nyambung, mungkin nyambung. ini apa ya menjadi gambaran bahwasanya itu bukan hanya sekedar omong belaka, tapi buktinya juga banyak. Betul. Dan karena kalau orang baik pasti juga akan lebih nyaman dengan orang yang baik pastinya. Berarti kita Mm. tidak menyingkirkan orang yang belum masa Oh itu iya, kurang bukan. baik. Kita justru sebagai yang baik kita mengajak bagaimana agar yang baik ini kembali kepada yang kurang baik ini kembali kepada Allah. Iya. Dan yang menarik lagi ada sibuk dengan ketaatan. Emang agak sulit ya Kang ya. Kalau definisi ketaatan itu kan otomatis kita lakukan ibadah, melakukan perintah yang Allah Mhm. perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang itu agak sulit ya Kang ya. Iya, untuk Nah, beberapa orang sulit ya. sulitnya kalau tadi dengan adanya fondasi istiqomah maka insya Allah akan berjalan. Dan tadi kalau misalnya kita sibuk dengan ketaatan otomatis kan kalau misalnya ketaatan kan berbuat kebaikan lah. Karena kita kan Iya, ternyata Nabi itu pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu pokoknya musuh yang terbesar itu bukanlah dajjal, bukanlah iblis dan bukan setan tapi adalah nafsu kita sendiri. betul. Nah ini akan yang saya tangkap bahwasanya kalau kita harus menyibukkan nafsu kita Mhm. agar kita tidak disibukkan oleh hawa nafsu. Oh iya, Nah itu betul, betul. simpelnya seperti itu Kang ya. Betul. Masya Allah Masih nyambung. dan pastikan tujuan hidup. Nah, kalau tujuan emang kita ini sebagai anak muda, kadang-kadang kita masih labil Kang. Ya. Nah, labil kita nih kita puasa tapi ngarepin apa ya? Kalau puasa Hmm. kadang-kadang ngarepin THR ya kan. Ya. Full dulu waktu kecil saya gitu Kang. Hmm. Kamu dapat THR kalau puasanya full. Tujuannya Itu pokoknya THR aja ya. tujuannya THR. Padahal mungkin ya tadi yang kalau kita lihat teori orang tua dulu dengan mengucapkan kalau kamu puasa full nanti dari saya sama seperti Allah menjanjikan kalau kamu beriman menjanjikan surga. Tapi menurut Kang Adit mungkin nggak sih kalau Allah memberikan kita surga karena hanya amal? Kayaknya serasa-rasa amal kita sebagus apa ya sampai kita dari surga makanya tadi ya bentuk rahmat Allah ya terutama bulan Iya, puasa ini betul. ya Rahmat bentuk Allah rahmat ya, Allah ya kan dan tadi yang saya paling tangkap Kang ternyata pendidikan itu luar biasa. Pendidikan Ramadan itu membawa kita bahwasanya ya tadi Ramadan itu hasilnya di akhir di bulan Mm-mm. Syawal tadi. Kalau hasilnya bagus nanti ya kita nggak mau dong pengennya baik di bulan Ramadan aja. Iya, betul. Tadi kan kata survival di bulan lain. Mm. Nah, itu yang bahasa. Itu alhamdulillah ya bahwasanya kita dapat dapat sedikit apa ya ya sedikit tentang pembahasan ini dan mungkin Insya Allah. kira-kira di penghujung season ini ada nggak nih quotes atau penyemangat buat
teman-teman di sana, terutama untuk saya juga deh. Jadi sebagai orang terdekatnya Kang Adit gimana nih? Masya Allah. Nah, sebagai pengunjung akhir, apa nih kira-kira quotes yang disiapkan? Gimana ya? Kalau disebut quotes kayaknya nggak terlalu bagus-bagus amat. Iya. Cuman ini nilai atau apa ya? Kayak pendapat seseorang yang menurut saya cukup bermakna. Hmm. Jadi kata orang ini tuh dia bilang Ramadan itu adalah bulan penghapusan dosa karena kita kembali ke fitrah ya. Ya. Seberapa banyak sih dosa kita sampai kita harus melalui berbagai macam Ramadan di dalam kehidupan kita. Agak ngeri juga dengernya ya. Nah itu, cuman mungkin perspektif kita perlu diputar. Jadi apa ya, yang namanya manusia kan gudangnya kesalahan, Iya. gitu kan. Sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu jangan disia-siakan. Itu bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan sehingga kita yang bisa jadi setiap detik melakukan dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Nabi Adam aja yang berbuat dosa sekali keluar dari surga. Ya singkatnya seperti itu ya. Iya. Apalagi kita. Yang berkali-kali. Surga itu mahal. Hmm. Gitu. Jangan sampai bulan Ramadan ini disia-siakan. Udah gitu aja. Terima kasih nih Kang Adit quotesnya, dan terima kasih Kang Adit atas waktunya Siap. mau berbincang-bincang di FRM. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Jadi teman-teman, kita berdua, saya sebagai penonton mewakili Kang Adit, mohon maaf dan undur diri, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di waktu yang lain waktu, karena Insya Allah. ada setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, Pasti. dan setiap ada perpisahan pasti ada pertemuan lagi, walaupun Harus. ini ada sempat gini. Harus ada lagi. Ya. Baik teman-teman, terima kasih, dan kayaknya momennya mendekati Lebaran. Betul, betul. Sekalian ya. Sekalian ya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah, izin Bapak Izin. Mewakili FRM, kurang lebihnya maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.